Hazard pensiun dari timnas Belgia. Ronaldo bikin ulah lagi di timnas Portugal. Ibrahimovic akan segera comeback. Maroko dedikasikan kemenangan untuk Douri. MU dikandaskan tim kecil Liga Spanyol. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dilansir Football Espada, Aston Villa telah menyatakan minat untuk mengontrak kiper Sevilla, Yassine Bono, pemain internasional Maroko yang menjadi pahlawan bagi bangsanya saat mereka menyingkirkan Spanyol dari Piala Dunia. Pada hari Selasa, diinginkan oleh pelatih Unai Emery karena mantan manajer Villarreal itu ingin membawa pemainnya sendiri ke Villa Park. Memphis Depay, striker timnas Belanda yang hanya menempati bangku cadangan di Barcelona, menarik perhatian besar pelatih AS Roma, Jose Mourinho. Dilaporkan Football Espada, Mourinho bahkan dikabarkan sudah merayu Depay agar meninggalkan Barcelona untuk pindah dan bersinar bersama AS Roma di Liga Italia Serie A. Opsi yang ditawarkan Mourinho adalah pinjam sewa kepada Barcelona pada bursa Januari sebelum memberinya kontrak jangka panjang di musim panas. Barcelona ingin menambah kedalaman skuad di bursa transfer mendatang. Beberapa pemain pun masuk dalam rencana belanja, termasuk Gabriel Martinelli yang saat ini tengah berkarir di Inggris bersama Arsenal. Bahkan, laporan terbaru dari Sport English juga menyebutkan bahwa Barca sudah mulai memantau performa sang pemain bersama timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Paul Pogba dikabarkan sudah pulang dari Amerika Serikat dan kembali ke Italia. Kondisinya disebutkan makin bugar menjelang Juventus kembali bersaing di kompetisi. Dia dipantau oleh seorang member dari staf medis Juve di sana selagi melakukan konsultasi dengan dokter spesialis. Kini, pemain berusia 29 tahun itu akan melanjutkan proses pemulihannya di kamp latihan Continassa. Inter Milan sedang bekerja untuk menyetujui kontrak baru dengan striker veteran Edin Dzeko yang saat ini bisa pergi dengan status bebas transfer di musim panas. Inter menawarkan kontrak baru kepada Dzeko selama setahun, tapi sang striker meminta kontrak 2 tahun. Kemungkinan kedua pihak akan mengambil jalan tengah, menyepakati kontrak 1 tahun dengan opsi untuk yang kedua, yakni perpanjangan 1 tahun lagi. Klub Serie B, Genoa memecat pelatih kepala Alexander Blazin dan untuk sementara menunjuk pelatih Primavera Alberto Gilardino untuk menggantikannya. Blazin mengambil alih Genoa pada Januari 2022 dan mendampingi 33 pertandingan sebelum dipecat. Saat itu, dia rata-rata mencetak 1,36 poin per pertandingan dan tidak mampu membantu klub terhindar dari degradasi. Belum diketahui apakah penunjukan Gilardino akan menjadi solusi jangka panjang atau apakah pelatih baru akan didatangkan. Frank Casey dikabarkan gerah dengan situasinya bersama Barcelona. Ia gerah karena tidak banyak dimainkan oleh Xavi Hernandez. Kini, gelandang tengah tersebut berencana angkat koper untuk bergabung dengan klub baru. Tottenham bakal mengerahkan kemampuan mereka demi bisa mendapatkan servis Casey pada Januari 2023. Pelatih Tottenham, Antonio Conte, merupakan sosok yang sangat mengagumi Casey. Menurut kabar dari Football Espada, Real Madrid siap bersaing dengan Chelsea untuk mendapatkan Joško Gvardiol. Pemain Kroasia itu menjalani kampanye Piala Dunia yang luar biasa sejauh ini di Qatar, yang menyebabkan banyak klub menyatakan minatnya kepada bek tengah tersebut. Menurut kabar, El Real telah bergerak untuk Gvardiol dengan mengajukan tawaran 90 juta euro kepada RB Leipzig. Pelatih Brazil, Tite, mengaku meminta saran kepada Carlo Ancelotti bagaimana memaksimalkan kemampuan Vinicius Junior untuk Piala Dunia. Tite menjelaskan bagaimana orang Italia itu lebih memahami merumuskan rencana serangan yang akan diperankan striker muda itu. Seperti diketahui, pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi andalan Tite di Qatar dengan ia diberi kebebasan oleh sang pelatih untuk berkreasi di sisi kiri lapangan. Pemain timnas Maroko, Achraf Hakimi, melakukan selebrasi penguin usai mencetak gol penalti penentu ke gawang Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia. Banyak yang menyebut selebrasi itu sebagai sindiran karena pelatih Spanyol Luis Enrique tak memanggil Sergio Ramos ke Piala Dunia. Sebab bersama PSG, Hakimi pernah melakukan selebrasi yang sama bersama Ramos dan Kylian Mbappe.
Jawaban dari trivia sebelumnya, yakni siapa nama pemain Australia yang beruntung bisa bertukar jersey dengan Lionel Messi di Piala Dunia 2022 adalah A. Cameron Devlin. Eden Hazard resmi memutuskan pensiun dari timnas Belgia. Lewat media sosialnya, Hazard mengunggah salam perpisahan kepada pendukung Belgia. Ia juga mengatakan generasi muda sudah siap untuk menggantikannya. Keputusan ini hanya beberapa hari setelah Belgia tersingkir di fase grup Piala Dunia 2022. Pemain Real Madrid itu telah tampil sebanyak 126 caps dan mencetak 33 gol. Jelang menghadapi juara bertahan Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2022 Minggu 11 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, timnas Inggris mendapatkan kabar buruk. Dua pemain mereka, Declan Rice dan Callum Wilson, dikabarkan absen mengikuti sesi latihan pada hari Rabu. Rice yang selalu hadir mengikuti sesi latihan kali ini absen pada sesi Rabu karena sakit. Sementara Wilson yang tampil sebagai pemain pengganti dalam 2 dari 4 pertandingan timnas Inggris diketahui menderita cedera otot ringgang. Cristiano Ronaldo kembali membuat ulah. Sehari setelah jadi cadangan dalam laga kontra Swiss, CR7 dikabarkan mangkir latihan bersama timnas Portugal. Dilansir dari Football Espana, Kamis 8 Desember, Ronaldo dilaporkan menolak untuk berlatih dengan pemain cadangan Portugal. Ex-penyerang Manchester United itu bersikeras untuk menjalani latihan di gym bersama pemain andalan atau starting 11 Selecao Descuidas. Striker Argentina, Lautaro Martinez bermain menggunakan penghalang rasa sakit selama Piala Dunia 2022. Hal itu disampaikan agennya Alejandro Camacho menjelang pertandingan melawan Belanda di perempat final Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Dia bekerja keras untuk menghilangkan rasa sakit itu dan begitu rasa sakitnya hilang, dia akan terbang di lapangan. Martinez adalah pemain top dunia, kata agennya. Gelandang timnas Maroko, Sofian Amrabat merayakan kemenangan bersejarah atas Spanyol dengan mengolok-olok lini tengah La Roja, termasuk trio Barcelona yakni Pedri, Gavi, dan Busquets di media sosial. Ia menyindir ketiganya menggunakan meme. Sang pemain pun kini mulai dikaitkan dengan klub mapan Eropa. Salah satunya adalah raksasa Liga Primer Inggris, yakni Liverpool. Federasi Sepak Bola Jerman DFB telah mengumumkan mempertahankan Hansi Flick sebagai pelatih. Hansi Flick akan memimpin Jerman setidaknya sampai Euro 2024 meski tersingkir pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Seperti diketahui, Der Panzer tampil buruk di Qatar dengan hanya menempati peringkat ketiga fase grup. Jerman sendiri bersiap menyambut Euro 2024 di mana mereka bertindak sebagai host. Dilansir Goal, kabar kurang sedap terdengar dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Seorang pekerja asal Filipina dikabarkan meninggal dunia saat turnamen ini berlangsung. Sosok yang tidak disebutkan namanya tersebut bertugas untuk perawatan. Ia berada di markas latihan Arab Saudi dan ia mengembuskan nafas terakhirnya dalam kecelakaan truk forklift saat turnamen masih babak penyisihan. Manchester United ingin melupakan Cristiano Ronaldo. Bahkan, Erik ten Hag menilai Ronaldo sudah pergi dan hanya bagian dari masa lalu setelah dipecat dari sana. Dia telah pergi dan itu adalah masa lalu. Kami sekarang melihat ke depan dan kami melihat ke masa depan. Ten Hag menambahkan bahwa dia senang dengan penandatanganan yang dilakukan selama jendela transfer musim panas. Bek timnas Inggris, Kyle Walker mengaku tidak akan menggelar karpet merah untuk bintang Prancis Kylian Mbappe pada laga perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Walker menegaskan dirinya tidak akan membiarkan Mbappe menghalangi impiannya mengangkat trofi Piala Dunia 2022 dan bakal membuat striker Prancis itu mati kutu saat kedua tim bentrok di perempat final Minggu 11 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar baik datang dari kasus perampokan yang menimpa bintang timnas Inggris Raheem Sterling. Menurut laporan Sky Sport, kepolisian wilayah Surrey telah melakukan 2 penangkapan terhadap terduga pelaku Rabu 7 Desember. 2 pria itu ditangkap atas dugaan percobaan perampokan di kawasan yang sama dengan rumah Sterling. Belum diketahui hubungan antara perampok itu dengan peristiwa perampokan rumah Raheem Sterling. Namun hal itu masih dalam penyelidikan kepolisian. Timnas Maroko secara mengejutkan menyingkirkan Spanyol di babak 16 besar melalui adu penalti. Kiper Yassine Bono yang merupakan pahlawan mereka di pertandingan tersebut mengungkapkan timnya terinspirasi dengan gaya permainan Diego Simeone. Sang kiper sendiri saat ini bermain untuk Sevilla di La Liga dan ia juga menyoroti dampak para pendukung di kemenangan mereka.
Pemain gaek Zlatan Ibrahimovic sudah mulai berlatih bersama rekan-rekan setimnya di AC Milan dalam pemusatan latihan klub yang sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan kondisi Ibra yang sudah membaik tersebut, sang striker diperkirakan bisa kembali memperkuat Rossoneri pada akhir Januari mendatang. Striker Swedia tersebut sebelumnya menderita cedera lutut serius sehingga memaksanya menepi berbulan-bulan. Dalam sesi konferensi pers Rabu 7 Desember, pemain Belanda Virgil van Dijk mewanti-wanti pertemuan lawan Argentina bukan hanya soal Lionel Messi jelang perempat final Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail, Sabtu 10 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Van Dijk menegaskan, Argentina bukan cuma Lionel Messi seorang, tapi keseluruhan tim Tango wajib diwaspadai. Menurutnya, bentrok Belanda versus Argentina lebih besar daripada hanya sekedar pertemuan kontra La Pulga. Pemain-pemain Maroko mendedikasikan kemenangan mereka atas Spanyol kepada Abdelhak Nouri. Dipimpin Sofian Amrabat, skuad Maroko membentangkan jersey nomor 34 milik Nouri. Nouri merupakan pesepak bola berdarah Maroko yang lahir di Belanda. Dia sudah tidak bermain lagi setelah alami koma selama 3 tahun, sejak 2017 hingga 2020. Berbicara kepada NOS, Nouri mengakui dan berterima kasih kepada tim negaranya atas dedikasi tersebut. Manchester United menderita kekalahan dengan skor 4-2 saat menjalani laga uji coba melawan tim zona degradasi dari Liga Spanyol, Cadiz. Dalam laga di Estadio Nuevo Mirandilla, Rabu 7 Desember waktu setempat, gelontoran gol Cadiz dicetak oleh Carlos Garcia di menit ke-8, Anthony Lozano pada menit ke-13, Ruben Neves di menit ke-57, dan Thomas Alarcon di menit ke-77. Sedangkan gol MU dihasilkan oleh Anthony Martial pada menit ke-21 dan Kobbie Mainoo pada menit ke-48. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!